Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dengan kami dari kelas 3A, dengan saya Angelia Okta Cahyani dengan NIM 123100027. Dan saya Agustina dengan NIM 123100021. Dan saya Resi Wisanti dengan NIM 123100032. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PPKN, yaitu tugasnya adalah membuat video tentang materi strategi pembelajaran PPKN yang akan dimulai oleh Resi. Jadi strategi pembelajaran PKN itu kita mulai dulu dari pengertiannya. Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN itu adalah mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya itu bukan hanya untuk memberikan pengetahuan tentang hukum, demokrasi, atau Pancasila, tetapi juga untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan menanamkan nilai-nilai moral yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan ini, ada baiknya kita perlu menggunakan strategi pembelajaran yang efektif. Strategi ini harus melibatkan siswa secara aktif, sehingga pembelajaran tidak hanya berupa ceramah satu arah, melainkan pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna. Jadi, apa saja sih strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran PKN itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi. Nah, strategi yang pertama yang bisa kita gunakan adalah diskusi kelompok kecil. Dalam metode ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk membahas isu-isu aktual yang berhubungan dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Misalnya, mereka bisa membahas dampak penggunaan media sosial terhadap kehidupan demokrasi ataupun bagaimana menanggapi pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat. Dalam diskusi ini, setiap anggota kelompok diberi peran seperti moderator, kemudian notulen atau pencatat, kemudian penyaji hasil diskusi. Nah, hal ini memastikan setiap siswa aktif terlibat dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi serta bekerja sama. Kemudian strategi yang kedua yaitu role play atau simulasi. Nah, metode ini mengajak siswa untuk bermain peran dalam situasi tertentu seperti simulasi musyawarah, nah dalam masyarakat atau sidang di pengadilan. Misalnya, siswa bisa berperan sebagai hakim, kemudian jaksa, kemudian bisa berperan juga sebagai terdakwa dalam sebuah kasus hukum. Melalui simulasi ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kemudian demokrasi, kemudian tanggung jawab yang diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selain itu ada strategi pemecahan masalah. Nah, dalam strategi ini siswa diberikan sebuah studi kasus atau masalah yang relevan, seperti bagaimana menyelesaikan konflik antar warga di lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, tugas siswa adalah menganalisis masalah, mencari alternatif solusi, dan mempresentasikan solusi terbaik berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, strategi itu sangat penting karena apa? Karena melatih siswa untuk berpikir kritis,
mengambil keputusan secara bijak, dan bekerja sama dalam sebuah kelompok. Mereka juga belajar bagaimana menerapkan konsep-konsep kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran dari PPKN ini akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dengan cara diskusi, simulasi, dan pemecahan masalah. Siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengasah keterampilan yang relevan untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi harapannya strategi ini dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter peduli dan punya rasa tanggung jawab. Jadi, mari kita terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran PPKN yang lebih kreatif dan bermakna untuk masa depan bangsa kita semua. Baik, sekian pemaparan materi tentang strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dari kelompok kami.